sholat. ini keinget lagi gitu selalu. Kak Somasi ini kan nantinya akan ada upaya mediasi nih Kak. Kalau dipertemukan sama Indah, kira-kira siap nggak? Sejauh ini sih saya tanya nggak ada harus dipertemukan, jadi kuasa hukum gitu. Ada upaya damai nggak sih Kak nanti? Kalau upaya damai itu saya gini Mbak, saya itu gini, masing-masing dari kami itu memiliki kekuatan hukum yang sama. Balik lagi yang kata Pak Sunan, hukum itu diciptakan bukan hanya untuk melindungi saya sebagai istri sah, saya juga ada salah, dia juga ada salah. Ya sebenarnya kalau perdamaian itu daripada bermasalah ya mending, bukan karena menakutkan, takut di tidak, tapi lebih baik apa yang berdamai damai aja gitu, nggak usah yang kayak ribut-ribut gitu. Kalau saya sih itu, tapi kan nyatanya kan beliau malah menyerang kan dengan memberikan tuntutan sebanyak 10,7 M ya, kita harus ya fight juga jadinya gitu loh. Kak, untuk perceraian menyayangkan nggak sih Kak? Kan maksudnya belum setahun pernikahan, terus Mas Alek juga sempat wawancara waktu itu kan mualaf juga gitu. Kakak berhasil membawa ke keyakinan Kakak. Iya. Pertama tuh setelah mengetahui kejadian itu tuh yang saya rasakan itu cemburu tuh nggak terlalu besar, cuma menyayangkan, waduh ini udah banyak banget effort kan menuju ke rumah tangga itu, udah sangat banyak sekali effort. Kayak beliau mu'alaf, beliau belajar tentang agama Islam, terus juga pernikahan yang mewah, terus juga dihadiri dengan kedua keluarga yang pada saat pernikahan sebelumnya beliau dan saya itu tuh tidak sekomplit ini, karena memang ya adalah problem internal keluarga. Menyayangkan aja sih, bisa apa ya, jadi kayak retak hanya karena adanya perempuan lain gitu. Menghadapi pro kontra netizen gimana Kak? Pro kontra sih wajar sih, masih aman sih. Kalau kontranya ke saya sih masih yang dalam batas wajar gitu loh, jadi dapat dimaklumin. Paling drama mungkin saya bisa menilai kayaknya beberapa dari mereka tuh nggak yang nonton utuh gitu loh, jadi aman sih, sangat aman banget. Tapi kalau pro-nya banyak yang pro, banyak yang dukung gitu. Karena kemarin setelah itu kan sempat ke Bangkok berdua sama suami gitu, mungkin cari tahu juga masih alasan dia untuk video call itu, mungkin motifnya apa? Apakah memang sudah habit atau memang karena kesepian aja atau seperti apa sih Kak? Enggak sih, beliau bilang mungkin lagi ada iseng aja, itu aja sih. Saya juga nggak dapat mempertanyakan ke dia banyak hal, mungkin dia juga punya alasan pribadi yang pasti dikit mungkin privasinya. Cuman kadang-kadang kan balik lagi kayak dia mungkin nggak ngaku kali atau mungkin ngaku gitu kan. Kak, menyembunyikan ini semua dari anak seperti apa sih Kakak menyikapinya sebagai seorang ibu? Oh itu butuh, Kayak ini kan pasti beredar di sosial media, di TV dan lain-lain. oh itu butuh apa ya, butuh kekuatan besar sih. Makanya saya juga nggak mau tumbang gitu. Saya harus tetap kelihatan happy depan anak-anak saya punya 2 anak saat ini. Saya harus kelihatan fine aja, apalagi kan untungnya mereka tuh belum paham banget gitu loh. Cuman kan kadang-kadang mikir kasihan ya kalau anak-anak saya ini harus sekolah, tapi banyak mata yang melihat tuh kan jadi melirik, oh ini ibunya ini itu sih pressure. Cuman merekanya mungkin belum ngerti gitu. Anak-anak semua tinggal sama Kakak? Kalau anak saya yang paling kecil itu tinggal di rumah sana, cuman sering pulang balik ke rumah saya terus. Karena saya sampai saat ini tuh sangat ingin memperhatikan keduanya, karena dengan adanya 2 anak ini itu kelengkapan buat saya gitu loh. Gitu sih. Kebahagiaan buat kita seorang ibu. Pasti, karena semenjak saya menikah kan saya memiliki 2 anak ini tuh kayaknya tuh kalau ada abangnya doang nggak ada adiknya nggak lengkap, ada adiknya doang ada abangnya nggak lengkap, jadi mesti 2 gitu loh. Jadi kayak memang kebahagiaan saya mereka berdua ini gitu. Kak, nggak sayang menyayangkan 2 kali gagal gitu Kak untuk berusaha untuk mempertahankan lagi biar punya keluarga utuh seperti yang Kakak tadi bicarakan ya. Anak pasti dampaknya nanti ke anak-anak. Kalau masalah dampak ke anak-anak sih sebenarnya sih harusnya sih nggak terlalu besar. Kalau dampak tuh pasti ada, getaran tuh pasti ada. Cuma kalau dari saya sendiri sih gimana ya, menyayangkan 2 kali gagal itu ya, tapi apa boleh buat case-nya seperti ini juga kan gitu. Ya menyayangkan lah pastinya. Tapi juga menyayangkan juga tidak kok harus sampai ke Komnas Anak, pembahasan keluarga gitu. Oh ini nggak ada, ini masalah yang lain sih. Oh masalah itu. Baik Kak. Kak terakhir mungkin Kak,
berarti sampai sekarang nafkah belum diterima Kak dari suami yang terakhir sebulan kemarin? Jangan jawab itu ya. Saya kadang-kadang tuh kalau jawab itu tuh kayak nanti nambah-nambah pressure gitu. Sementara saya orang yang bisa bohong, saya izin gini aja ya, maksudnya close call itu izinnya mas ya, izin banget ya, nanti insya Allah saya jawab pertanyaan lain kok. Kak, kalau soal pertemuan anak dengan mantan boleh dibahas sedikit? Satu pertanyaan aja ya. Iya. Boleh. Satu aja Gimana ya, Kak tolong banget. pengaturan waktu untuk mantan dan anak-anak? Kalau oke, jadi gini ya, ini saya pernyataannya merangkum semua. Jadi saya harap setelah ini nggak ada pertanyaan. Jadi saya itu ke Komnas HAM ini ingin kan membicarakan hak-hak anak dan untuk tujuannya kebahagiaan anak. Jadi kedatangan saya ke sini itu berkompromi untuk mengatur jadwal pertemuan anak, tapi dengan catatan tertentu. Saya meminta kepada mantan suami saya untuk bertanggung jawab atas nafkah yang pokok aja, seperti uang sekolahnya, karena saya itu ingin anak saya ini tumbuh menjadi anak yang memiliki role model seorang bapak. Itu perannya apa? Karena jujur aja sekarang itu miris banget loh Mbak, melihat banyak banget laki-laki yang nggak laki-laki, yang nggak punya mental provider, yang bukan laki-laki yang seutuhnya, maksudnya jadi mentalnya lembek. Kadang-kadang betul laki-laki, tapi mentalnya tuh nggak provider, nggak kuat gitu. Jadi saya ini ingin mengajukan tolong bayar nafkah untuk anak saya yang seharusnya aja sekolah aja. Semuanya sejauh ini saya provide, karena dari dia kecil sampai sekarang ini tidak ada satu rupiah pun nafkah dia sampai ke anak saya gitu. Makanya itu yang sangat saya sayangkan, dia menuntut untuk bertemu anak saya, tapi saya berharap untuk dia juga bisa memberikan hak anak saya, gitu aja sih. Take and give ya. Yes, benar. Dan buat anak kan saya juga nggak ini, karena di tuntutan waktu saya bercerai hak asuh anak ke saya, dan saya juga ada tuntutan untuk nafkah anak 5 juta sebulan, tapi tetap aja sebenarnya 5 juta sebulan itu pun nggak cukup cover, karena uang sekolah anak saya aja jauh lebih daripada itu per bulannya. Jadi saya cuma menuntut untuk sama-sama menjadi orang tua yang baik dengan perjanjian tertentu. Jadwal nanti mungkin akan dibicarakan, karena belum rilis juga berapa kali harusnya seminggu ke sana, belum ada persetujuan. Tapi menuntut bahwa kalau bisa menjadi ayah bertanggung jawab aja sih. Itu aja sih harapan saya Mbak. Nanti setelahnya kalau mau ketemu ya nggak apa-apa dikompromiin. Baik, kasih Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. banyak. Thank you Sehat banget selalu buat ya, kalian. Kak. Aku minta maaf ya udah nunggu lama-lama. Nggak apa-apa. Gak apa ya. Makasih kakak. Semoga cepat selesai dengan baik ya Amin. Kak. Doain ya, support Iya. ya. Support. Jadi ibu hebat. Thank you. Izin mau apa lagi nih? Foto. Oke, siap.